Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sendirian dan seluruh keluarga besar Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia. Di episode sebelumnya kita sudah mendengar refleksi dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina tentang sejarah, nilai dan arah besar dari klub kita W140 CI. Nah, sekarang episode kali ini kita akan turun satu level lebih dalam. Hari ini kita membuka dapur organisasi. Bukan untuk mencari kekurangan ya, tapi untuk memahami bagaimana sebuah klub sebesar klub kita ini dijalankan sehari-hari, siapa melakukan apa, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana nilai-nilai tadi diterjemahkan menjadi kerja nyata di klub kita W140 Klub Indonesia. Sebagai Presiden Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia dan jajaran pengurus akan bicara tentang tata kelola, peran, kolaborasi, dan tantangan mengelola klub otomotif yang sudah matang selama 12 tahun sebelumnya dijelaskan oleh pembina dan penasehat. Saudarian, di studio sudah hadir saya sebagai Presiden W140 Klub Indonesia beserta jajaran. Izin menyapa teman-teman pengurus yang hari ini sudah hadir di studio kita. Di mana ini? Kedai Aceh Bang Joni di Kalibata. Tempatnya enak buat nongkrong dan ayo sering-sering kita nongkrong di sini. Yang pertama saya sapa Sekjen dari Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia, Om Novian. Apa kabar Om? Alhamdulillah, ketemu lagi nih. Salam together weekend, yes weekend. Kasbon. Di samping Om Novian ada bendum kita yang tiap hari ngurusin duit klub, ya, nyari duit, mengeluarkan duit. Om Anang, apa kabar Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merawat legenda. Di samping daripada Om Anang ada ketua kegiatan, yaitu Om Garda. Bang Garda yang masih muda dia soalnya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Pres, semoga kita sehat selalu, bahagia selalu. Kemudian selanjutnya di samping Bang Garda adalah ini bagian yang ini nih, yang ngurusin merchandise, sponsorship dan segala macamnya nih, Om Andesit. Oh iya. Salam Sundrian. Ini Om Andesit nih kategorinya masih muda di klub, tapi udah mantep, touringnya rajin. Baik, kita masuk ke next pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola struktur dan filosofi pengelolaan klub kita ini nih. Seringkali anggota hanya melihat hasil, kemudian event berjalan, media aktif, merchandise tersedia, tapi di balik semua itu ada struktur, pembagian peran dan pola kerja yang tidak sederhana. Jadi biasanya kan kita hanya melihat pokoknya pada saat kegiatan tertentu, event tertentu nih ya Om, semuanya sudah tersedia, iya nggak? Semuanya sudah ada. Nah, saya ingin mulai dari gambaran besarnya dulu nih. Kalau saya sebagai presiden ya, kita di sini mengelola klub adalah kolektif kolegial bersama-sama. Kemudian bagi tanggung jawabnya ya karena kita sudah besar semua, klubnya sudah besar, pengurus-pengurusnya juga udah pengalaman, kita percayakan apapun kegiatan ini kepada teman-teman pengurus. Kalau ke Sekjen nih, Siap. peran Sekjen dalam memastikan organisasi berjalan rapih dan sinkron gimana sih Om? Sebenarnya kalau di kesekjenan itu yang sebelum-sebelumnya saya amatin dan saya pelajarin, kebetulan saya di Sekjen juga nih
BMW 140 ini sangat luar biasa. Saya juga nggak pernah membayangkan. Iya. Sebelumnya saya juga di ketua kegiatan. Jadi pada prinsipnya saya cukup mengelola hanya di sekretariatan, khususnya misalkan di administrasi, Ya. kita perbaiki yang sebelumnya yang kurang kita rapikan. Nah kemudian yang saya lebih tertarik lagi di press dan lebih lebih dalam lagi dalam teman-teman ini membangun semacam event dan segala macamnya, kita bisa kerja bareng. Iya. Jadi memang katakanlah press menunjuk ketua kegiatan atau ketua pelaksana atau ketua panitia, di dalam itu kita bisa kerja bareng tanpa ada yang mau dia nggak kerja lah apa segala macam. Semua kita kerja. Jadi dalam artian dalam kapasitas saya kali ini, saya melihat itu dari kesekretariatan dan administrasinya itu yang perlu saya beresin. Alhamdulillah pelan-pelan sudah beresin apapun itu, dan konektivitas saya ke MBINA pun tetap berjalan Ya. sesuai dengan rulesnya. Mungkin press ke press MBINA, mungkin saya ke sekjen MBINA. Siap. Jadi segala sesuatunya pun kita sebagai pengurus pun kadang ada event-event yang dari luar pun cepat tertangkap, kita informasikan ke teman member. Ya alhamdulillah dengan hari ini berjalan, ya walaupun kurang-kurang wajar lah. Siap. Semuanya tidak ada yang sempurna ya guys. Ya. Seperti itu. Teman-teman juga lah yang selalu support. Siap. Jadi memang kita klub ini nggak berdiri sendiri ya, Om ya. Betul. Ada komunikasi dengan yang lebih besar holding kita, yaitu Payungnya. MB Klub INA payungnya. Ya. Siap. Dan kita melihat bahwa Om Sekjen ini di sisi kesekretariatan dan administrasi memperbaiki yang sudah baik. Yang sudah baik. Ya, menyempurnakan yang sudah baik. Baik Om, terima kasih. Kalau dari Om Bendung nih, seberapa penting Om transparansi dan disiplin keuangan dalam klub seperti klub kita Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia? Gimana Om? Ya, makasih Pres HBS. Sebelumnya terima kasih dikasih amanat sebagai bendahara umum ya. Baik. Tentunya sebuah klub itu banyak banget yang namanya kegiatan supaya ya klub ini berjalan dengan baik kan gitu. Nah di balik itu pasti butuh yang namanya dana ya. Betul. Buat menjalankan semua aktivitas kita gitu. Nah kunci benar Pres, kunci dari pengelolaan keuangan Iya. itu adalah transparansi ya. Jadi saya juga belajar dari para bendung yang sebelumnya, di mana terbukti selama 12 tahun ini berjalan dengan baik, tentunya juga mengelola uangnya pasti juga baik gitu ya. Iya. Tetapi transparansi itu nggak cukup Pres. Iya. Transparansi itu juga perlu diikuti dengan bagaimana pada akhirnya kita punya strategi mencari dana. Iya, Gitu kan? Nah betul. kalau di klub kita itu kan sumber dana itu garis besarnya dua lah. Yang pertama sponsor kegiatan, Sponsorship, ya. berikutnya donatur. Ya. Nah di sini kuncinya Pres yang kedua, yaitu memberi penghargaan setelah kegiatan itu berlangsung dan didanai oleh tadi sponsor dan donatur gitu. Siap. Jadi kita apresiasi, kita beri laporan penyelenggaraan kegiatan kita, itu yang akan membuat para penyumbang tadi dalam tanda kutip tadi itu merasa dihargai juga. Siap. Gitu. Dan kita kasih value yang terbaik buat mereka gitu. Nah, mungkin nanti kalau teknisnya mungkin nanti saya jelaskan seperti apa, tetapi gambarannya adalah dibutuhkan memang bagaimana mengatur keuangan ini transparan tadi Pres, dengan membuat banyak laporan-laporan ya, agar member itu tahu perkembangan dana kita. Disertai bukti-buktinya Om ya. Iya, Ini loh, bukti-buktinya ada semua gitu. pengeluarannya Itu apa yang aja. Jadi transparan itu ya sebagai orang bank juga Pres, Iya, ya. iya. Siap. Kita Bankers. belajar mengenai tadi ada apalah under
underlying bukti-bukti bahwa transaksi itu terjadi. Itu Siap. garis besarnya. Baik Om, jadi selain melaksanakan kegiatan, ada sebuah kegiatan lanjutan yaitu menginformasikan kegiatan tersebut kepada donatur Om ya. Biar Betul. donaturnya juga tahu apa Betul. saja sih yang dipakai uangnya itu Om ya. Dan yang penting itu kita ucapkan terima kasih Betul. Pres. Iya, 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 iya. Betul, yang menghargai itu kita Iya. ucapkan terima kasih di akhir acara. Betul. Dan kita pastikan laporannya setelah kegiatan itu uang masuk berapa, uang keluar berapa, dan sisa berapa, Iya. atau nombok berapa. Iya, Itu iya, semua iya. kita kasih tahu Laporkan. Pres, Iya. di dalam Siap. grup member. Iya, iya, iya. Kalau ada lebih ya di save buat Iya. klub lagi. Iya. Next kegiatan Tabungan. ya. Siap. Baik, terima kasih Om Dom. Kemudian visi dan rencana tidak akan berarti tanpa eksekusi dong. Jangan. Pasti udah ada rencana, kegiatan apa segala macam udah ada. Harus ada eksekusi untuk melaksanakan kegiatan nih. Dan eksekusi pelaksanaan kegiatan ini di klub sangat bergantung pada kerja tim lintas seksi, lintas divisi. Di sini dinamika sebenarnya terjadi, koordinasi, kompromi dan kolaborasi. Ini kita lanjut ke ketua kegiatan nih. Siap. Bagaimana sih Bang Garda proses merancang kemudian mengeksekusi kegiatan klub ini? Misalnya satu kegiatan touring nih, dari mulai awal merencanakan sampai dengan touring selesai. Misalnya di touring, gimana Bang Garda? Iya, baik Om Rex. Jadi terkait dengan merancang dan merencanakan ya, tentunya saya perlu memahami terlebih dahulu apa yang menjadi visi dan tujuan dari kepengurusan terkait dengan kegiatan di dalam komunitas Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia ini. Tentu begitu banyak sekali kegiatan juga ya yang Iya, iya, diselenggarakan, baik secara eksternal ya terkait dengan MBINA yang Iya. seperti yang disampaikan sama Sekjen Om tadi. Sekjen ya. Adapun juga secara internal ya. Kalau secara internal itu lebih kepada kita menjalankan aktivitas-aktivitas kegiatan yang tentunya untuk menyatukan momen dalam seluruh member untuk bersilaturahmi, di antaranya kegiatan rutin juga itu diantara ada SOTE, dan yang paling ditunggu-tunggu juga oleh member adalah touring. Ya, terkait dengan touring banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan ya, terutama fokusnya ada keterkaitan juga dengan keuangan, dengan Om Bendum ya, Om Iya, iya. Anang ya. Tentu kita merancangnya ya dari sisi keuangan, aku jadi dari sebagai ketua kegiatan tentunya akan ya bekerja sama dengan divisi-divisi lain untuk Baik. merancang dan merencanakan konsep yang terbaik itu seperti apa, tentunya ya melalui arahan dari Om Pres, kemudian Iya. Om Sekjen, dan ya diskusi bersama Om Pres. Secara terperinci itu banyak poin-poin lagi yang perlu Dibahas itu ya. dijabarkan, yang Ya. dibahas ya untuk seluruh aktivitas kegiatan touring. Iya, iya. Siap. Tapi tentu saja tujuannya adalah bagaimana touring itu membuat nyaman Member happy. Happy. Iya, betul. Yang Siap. penting happy. Kemudian saya lanjut ke bagian merchandise sama sponsorship nih, Om Andesit, ya kan? Iya, Pak. Apa sih filosofi di balik merchandise MBW 140C ini? Bukan sekedar jualan, tapi identitas, iya nggak? Gimana Om? Ya. Jadi Pres, kita di kepengurusan periode kali ini Iya. memang salah satu yang menjadi tujuan Ya. seperti tadi yang sudah disampaikan kemudian ada itu kan kita sangat banyak kegiatan ini. Iya. Nah, salah satu faktor pendukungnya adalah kita membuat semacam merchandise. Ya. Ini sebagai identitas. Iya. Seperti contoh ini yang sudah Ada di depan kita nih. Nah, ini lucu Ini ini, ya, bagus ini. Tumbler. tumbler. Ya. Ini tumbler. Jadi kita membuat bagaimana merchandise yang akan kita sampaikan kepada member ini
bermanfaat nih. Siap. Seperti contoh yang di Tumbler ya kan kita bisa pakai untuk kopi, untuk kemudian di jalan sambil mungkin diisi apalah terserah member. Iya. Dan kemudian yang paling penting di sini ada identitas kita nih. Ada logo Mercedes-Benz klub kita, kemudian ada nama, dan ini merupakan suatu kebanggaan guys. Iya. Ini limited edition soalnya. Limited edition. Ini salah satu contoh. Ini yang nonton di sini soalnya 1.000 banyak yang lihat. Ini salah satu contoh dan masih banyak Mercedes lain yang merupakan suatu kebanggaan buat Ya. semua. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Om. Kemudian kalau dengan pihak sponsor atau donatur itu tantangannya apa di zaman keadaan ekonomi seperti sekarang ini? Nah, itu juga salah satu tantangan terbesar bagi kita sebagai tim sponsorship ini. Karena ini adalah klub otomotif, Ya. sehingga kita pun dalam mencari sponsor juga paling tidak harus ada sisi kemiripannya nih. Iya, Sehingga iya. kita bisa ibaratnya saling menguntungkan antara Iya. kita dengan pihak sponsor. Ya, Nah, take itulah- and give ya. Iya. Yes, dari pihak sponsor pun kan pastinya mereka butuh branding. Siap. Suatu brand image, sedangkan kita tahu KR kita W140 ini punya semacam apa ya, Karakter. yang cukup kuat. Iya. Sebagai mobil presiden, Iya. mobil duta besar dan lain-lain. Itulah yang sebetulnya titik penjualan kita ada di situ. Iya, iya, iya. Bagaimana si Kelebihannya di situ ya. yes, kita tonjolkan sisi kelebihan karakter dari W140 sehingga si sponsor ini tertarik. Ya. Apa sih kegiatan dari W140 Klub Indonesia ini? Iya. Oke, coba kita kolaborasikan dan sudah beberapa sponsor juga kita dapat dan alhamdulillah welcome dan sambutannya sangat baik. Dan kerjasama juga terus ya Om ya. Yes. Kita maintain terus supaya kedua belah pihak saling ada titik kepuasan yang sama-sama dicapai dari sponsor dan klub kita juga. Betul. Siap. Mungkin saya tambahin nih. Ya siap, Om. Silakan. Karena ini hubungannya sama uang ya. Ya iya itu. Saya penting. pengen sedikit highlight yang donatur. Jadi selain sponsor tadi yang disampaikan Om Andesit, donatur ini punya peran penting juga. Iya. Jadi kadang-kadang kita pakai sponsor, kadang kita pakai donatur. Donatur itu siapa sih? Donatur itu member press. Siap. Nah, donatur itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Iya. Dia pingin bergabung di klub ini, pingin happy, Iya. pingin happy. Refreshing. Iya, jadi bagaimana membuat semua kegiatan yang disampaikan Bang Garda itu ujung-ujungnya kegiatan kan harus happy. Kalau dia mendonasikan karena ingin happy, dia pasti gampang untuk next ya, keluar lagi. Iya. Jadi itu tantangan. Betul. Ada hubungannya sama kegiatan yang dia donasikan. Siap. Jadi menjaga supaya member tetap happy pada saat melaksanakan kegiatan itu kunci. Contoh nih Pres, misalkan kita lagi touring, terus kita udah schedule makan di satu tempat, misalkan tiba-tiba bendung mau bayar, nggak usah, saya happy, bisa aja yang bayar. Surplus itu. Makanya surplus Pres. Iya. Gitu Pres, itu ya hebatnya di W140 Iya. Club Indonesia. Itu insiden langsung spontan aja gitu, banyak begitu ya. Betul, banyak. Dan itu memang sudah menjadi apa ya? Saya mendampingin beliau ini nih udah 2 periode, Mas. Iya. Periode sebelumnya juga jadi ketua kegiatan. Jadi memang happy itu dari kita yang tadi saya sampaikan. Iya. Apapun itu tugas, fungsi dan pokoknya di masing-masing divisi, masing-masing di kegiatan. Tapi kita semua kerja bareng. Dan poinnya apa sih? Terakhir melayani member. Iya. Makanya bikin happy kan gitu. Iya. Jadi Kepuasan. banyak juga pelajaran juga di sini yang ya tadi Bendung juga sampaikan masalah pengelolaan keuangan dan segala macam, terus kegiatan, sponsorship juga. Itu saya jiplak, saya bawa ke sebelah juga. Oke. Komandan. Apalagi kita ini punya pembina yang rada PA nih. Waduh. Yang terdengar kita. Kan disunting loh. Lagi pada makan pembina, ampun. Ampun. Siap. Emang pembina kita juga sama para wanat ini
luar biasa support. Iya. Terutama ya teman-teman member juga lah. Solid, Iya, solid lah. Solid. Oke. Terus kan hidupnya organisasi ini harus diinformasikan keluar nih, ya nggak? Itu pakai apa Om Manang? Oke. Jadi kalau tata kelola keuangan ya Pres ya, saya kan bentuknya. Saya sih gampangnya membuat tadi supaya transparan itu, kami itu punya template kegiatan. Iya. Jadi betul yang disampaikan Bang Garda, setiap kali kegiatan kita itu merancang antara uang yang masuk dengan nanti yang bakal kita terima pada saat kegiatan gitu. Nah kita punya template. Nah template itu kita selalu pakai dari periode-periode sebelumnya, ya. Dan itu sangat memudahkan kita untuk mengatur seberapa kita ingin mendapat fasilitas dari kegiatan tersebut. Iya. Memang yang PA di W140 touring itu kalau nggak gratis murah Pres. Iya. Itu. Jadi Pres aja kan nggak ada tuh paparan visi misi. Jadi Pres itu menawarkan sesuatu enggak. Kenapa? Karena secara informal diinformasikan kalau touring itu harus gratis. Iya. Murah paling nggak? Murah paling nggak. Beban tuh Pres. Iya, betul. Untuk itulah makanya kita punya template. Siap. Terus keuangan juga gitu. Saya punya laporan per kegiatan. Jadi uang masuk, uang keluar detail. Iya. Detail, dan punya juga nanti laporan keuangan tadi itu dipublikasikan pasca kegiatan. Iya. Dan saya punya juga laporan buku besar Pres. Oh iya. Jadi ada rekapnya Iya. di laporan buku besar gitu. Jadi kalau menurut saya pengorganisasian di W140 ini cukup profesional lah. Profesional, menurut saya. iya. Dan sangat transparan. Siap. Ya, seperak dua perak itu dilaporkan. Iya. Itu teknisnya seperti itu kira-kira. Siap. Ya memang klub kita ini kan juga klub yang dalam tanda kutip besar gitu ya Om ya. Besar mobilnya juga, besar membernya juga gitu kan, dan memang harus dikelola secara profesional. Dan memang saya selama ini disupport oleh teman-teman yang profesional dan komit untuk mengelola klub. Karena klub ini kan ya itu tadi seperti disebutkan sama pembina nirlaba. Jadi bagaimana semuanya datang dari hati untuk menjalankan klub ini. Oke Om, kita lari ke media dan membership nih. Dari Om Sekjen sendiri nih, bagaimana sih peran media dalam membangun citra dan komunikasi klub? Jadi media ini sangat penting ya sebenarnya, apalagi akhir-akhir dan zaman saat ini ya Mas. Karena kita tanpa media saat ini masa hampa juga gitu. Dalam artiannya kita lah nggak usah jauh-jauh, kita sehari-hari tadi saya ngobrol-ngobrol tuh di luar, zaman sekarang ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan gitu. Iya, Nah, betul. itu udah juga ketinggalan dompet. sangat ya kan. Nah, akhirnya takut terbuka. Iya. berarti berpengalaman. Nah, jadi dalam konteks kali ini media itu sangat membantu juga. Kita sering upload kegiatan-kegiatan kita, informasi dan segala macam, dan akhirnya teman-teman yang di luar sana yang sekiranya sudah punya unit, terkadang kayak dulu saya juga, saya punya unit nih, ada ininya nggak sih, tempat untuk bernaung nggak sih? Pasti kan dia mencari. Nah itu memang harus seiring berjalan tuh. Dan kebetulan alhamdulillah media kita udah lumayan jauh luar biasa lah ya secara informasinya. Apalagi kita sudah punya podcast, channel YouTube, W140 Talk and Drive gitu kan. Artinya ini loh saya sama Desit ya, saya nggak pakai hari ini. Jadi orang lebih sangat tertarik, apalagi kita saat ini berbicara yang sebelum episode sebelumnya sampai dengan hari ini jauh berbeda Pres. Jadi itu yang tadi saya bilang, media ini sangat erat gitu. Jadi ketika orang di luar sana yang sudah punya unit mau masuk, dia bisa review, dia bisa nonton, apalagi mungkin di Instagram kita dia bisa nge-review kegiatan kita segala macamnya. Jadi tambah menarik, syukur-syukur kedepannya member kita malah makin menambah. Ya, amin. Memang itu tujuan kita biar nambah member. Gitu kan. Itulah konteks media. Siap. Pemenang
prestasi klub di era digital dan media sosial? Ya, jadi Pres memang KPI-nya sederhana. Pengurus kita di kabinet legenda ini ya, semua orang happy yang pertama, yang kedua rekrut member sebanyak-banyaknya. Nah itu diterjemahkan menjadi kalau kegiatan nanti Garda bisa cerita bagaimana membuat kegiatan yang ujung-ujungnya harus happy, ya kan? Yang kedua nih Pres, merekrut member. Nah tadi Jenovian udah menyampaikan bagaimana pentingnya media sosial. Maka itu di kepengurusan sekarang kita buat yang namanya podcast itu. Nah podcast ini kita rancang sedemikian rupa supaya orang-orang yang tidak tahu mengenai mobil kita, si legenda ini, itu menjadi tahu. Orang-orang yang udah tahu tapi pingin beli, ragu, itu jadi tahu bahwa oh ini ada komunitinya, di mana di situ bisa share dan sebagainya. Nah, ketika kita udah jalankan podcast ini, tentunya tadi challenge-nya seperti apa gitu narasi-narasinya. Nah, alhamdulillah sih Pres sekarang itu ada AI Pres yang bisa membantu kita itu untuk bagaimana cara melangkah yang bagus untuk klub ini punya podcast dan podcast ini punya arah yang bagus dan narasi yang bagus. Semua itu dipersiapkan, dibantu oleh AI, terus jujur aja, kan? Kita bisa ngobrol begini karena narasi-narasinya itu dibangun, dibantu oleh AI juga. Tapi tetap guidance-nya dari kita ya? Dari kita, itu kan promptingnya yang harus bagus ya kan, sehingga arahnya bisa tahu, ya nanti respon AI itu yang kita rapikan. Siap. Dan itu paling aman kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya narasi yang standar, nanti malah kita kemana-mana. Kan media sosial bahaya sekali. Nggak inilah nggak terang. Baik. Nah terus sekarang saya ke Om Garda nih. Untuk kegiatan sendiri perlu nggak sih media sosial tuh, Bang? Ya tentunya di dalam seluruh kegiatan dan aktivitas di MBW 140CI ini ya pasti tidak akan pernah terlepas oleh media karena ya saat ini kita hidup di era ini ya, dan era semua digital, kegiatan perkembangan teknologi. terdokumen ya Bang ya? Ya tentunya ya berkolaborasi juga dengan divisi media ya, Kompres ya. Bagaimana di dalam setiap kegiatan ini selalu ada dokumentasi yang bagus ya, publikasi tentunya untuk memberikan informasi dan memperkenalkan seperti apa di MBW 140CI ini, dan yang jelas seluruh aktivitas kegiatannya adalah untuk kebersamaan dan kepentingan klub bersama dan didukung juga oleh partisipasi dari seluruh member sehingga dapat terlaksana acara itu dengan baik dan happy ya. Baik, terima kasih. Kalau dari sisi merchandise sendiri perlu nggak media sosial tuh? Media sosial sangat perlu guys. Bisa saya sampaikan. Jadi media sosial ini juga salah satu nilai tambah kita dalam mencari atau kita bekerja sama dengan sponsor. Kemudian tadi juga mungkin sedikit nyambung dengan yang disampaikan Om Anang bahwa media sosial terutama ini nih W140 Talk and Drive. Jadi beberapa pengalaman dari pengalaman ada beberapa orang yaitu teman, saudara ketika melihat unit W140 saya nih dia agak tertarik nih. Oh gitu. Kenapa sih kok dalam tanda petik bahasa Jawa prejengannya keren. Prejengan apa? Prejengan tuh apa? Tongkrongan bahasa baru. Gua baru tahu. Nah, kemudian saya sampaikan, nih coba lihat nih, ini akun IG-nya W140. Terus kemudian kalau mau lihat lebih detail lagi, saya kasih channel YouTube-nya atau Talk and Drive. Nah, itu mungkin ada beberapa yang sudah tertarik, pengen cari unitnya,
Unit ada, tenang aja. Unit Mungkin itu Pak. Siap, makasih. Prejengan. Prejengan. Rifki, Bahasa ini baru. prejengan kaki. Prejengan kilo prejengan. Orang Jawa itu orang Jawa. Selanjutnya komunitas kita ini kan klub kita ini komunitasnya besar ya. Klub kita tidak bisa hanya mengandalkan kekeluargaan. Harus ada aturan, ya, tata kelola, disiplin. Sebetulnya halal itu bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga keberlangsungan nih, ya enggak? Setuju nggak semuanya? Setuju. Harus ada aturan, kan harus ada aturan. Kemudian kalau buat saya aturan itu harus kita jalankan sih, karena memang semuanya harus di dalam koridor-koridor apa yang sudah kita sepakati, jadi nggak kemana-mana, tapi tentu saja tanpa menghilangkan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan gitu kan. Kalau Komsekjen sih, saya mau nanya nih, mekanisme pengambilan keputusan di kepengurusan gimana? Ini yang sangat agak-agak sakit kepala. Minum obat, sakit kepala. Kalau minum obat masih bisa kita minum obat hilang ya kan? Ini minum obat udah nggak mempan. Mempan. Jadi tetap walaupun kita berunding mengambil keputusan, tetaplah saya menghormati tertinggi dari saya adalah pres, balik ke pres. Oh, siap. Iya, karena hierarki ini kita tidak bisa harus kita mengikuti. Iya. Walaupun saya dapat delegasi sebagai sekjen, tetapi seyogianya, sepantasnya dan sebagusnya berujung ke pres lagi ya kan. Tapi tetap saya juga harus komunikasi dengan pembina. Iya. Ada lagi member. Di atas ada lagi, di atas ada lagi. Terus ke atas. Ya memang hal seperti itu harus kita jalankan. Siap. Iya, Jadi iya. artinya jangan sampai kita ada bahasa offside dan segala Iya, macam. iya. Tentunya dengan seperti itu, sebelum itu pun kita juga berdiskusi kan, bendung, kegiatan, Musyawarah. divisi sponsor dan divisi lain-lain. Tetap balik lagi ujung-ujungnya tetap ke pres. Kan gitu. Iya. Tapi kan saya harus konsultasi sama teman-teman pengurus, sama Iya. kita juga. Jadi keputusannya itu keputusan yang bikin happy member. Mungkin ya member. Tapi kan tetap butuh masukan dari Om Sekjen. Ya. Kalau Bendung sendiri gimana? Mekanisme sistem tata kelola keuangan termasuk pengambilan keputusan Om, bisa diceritain ya? Iya, sebenarnya kalau tata kelola enaknya di Mercy itu ya. Mercy itu dari MBINA sendiri juga punya organisasi diturunkan ke kita dalam bentuk ADART ya. Siap. Jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah diatur mekanismenya gitu. Nah kalau saya pribadi dalam mengelola anggaran itu tadi bentuknya transparan. Siap. Jadi contohnya misalkan ya, pada saat saya harus mengeluarkan uang misalkan untuk kegiatan tertentu bahkan teknis tertentu itu kita pakai sistem cash management di mana nanti saya akan membuat satu instruksi ya. Instruksi itu nanti tetap dirilisnya oleh pres ya. Jadi saya sebagai pendum pun secara mekanisme tidak akan melakukan eksekusi uang keluar itu tanpa persetujuan. Siap. Jadi mungkin bisa teman-teman saksikan pada saat di grup pengurus, pada saat saya ingin membayar sesuatu, saya pastikan pres dan teman-teman tahu dan pres bilang iya eksekusi, baru saya pencet. Siap. Tombol oke ya. Pencet tombol oke. Jadi Karena keputusan bersama jadi. keputusan bersama tidak pernah belum bilang iya saya udah submit. Iya. Insya Allah Siap. itu yang menjadi mekanisme yang tetap kita junjung tinggi gitu Baik, di baik. klub kita, Mas. Siap. Jadi intinya kita menjaga semua pihak karena uang ini adalah uang klub. Uang klub, Pres. Uang klub, Iya. dana klub dan harus balik ke member Iya. biar bisa bikin member happy. Bukan umat ya. Ih, bukan umat, Oh, bukan member. member. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ini kan kita nih klub ini pengurusnya nih Om, ya nggak? Menjadi pengurus klub itu kan seringkali kayaknya menyenangkan, terlihatnya menyenangkan dari luar nih, gitu. Iya. Tapi di dalamnya ini sendiri ada waktu,
Iya. tenaga, ya enggak, emosi yang dikorbankan. Kayak sekarang nih dari sore gitu tadi kan ada kegiatan sama apa? Auto Culture. Nah, nanti kita nonton juga tuh di YouTube-nya Auto Culture, ya enggak, Om Rifki itu, ya enggak. Ada kegiatan kita dengan Auto Culture sore, lanjut podcast kita hari ini kan. Terus ya saya ingin nanya nih ke Om Andesit dulu. Tantangan yang paling berat menjadi pengurus apa nih Om? Nah, ini dia menarik. Bagian kabeh Bu, tenang aja. Nah, jadi kita ini semua pengurus di B140 Klub Indonesia ini hampir semua, atau bisa kita bilang semua ini bukan orang sembarangan ya. Jadi dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam sifat, justru inilah yang menjadi sisi menariknya di kepengurusan ini. Jadi bagaimana kita ini saling support. Mungkin misalkan saya di bagian sponsorship, tentunya saya belum bisa seluruhnya mencari sponsorship, dibantu dengan kawan-kawan yang lain, dengan Anang, Novia, Bang Garda. Inilah menariknya nih. Jadi kita memang bagaimana kita saling support, saling ganti mengganti ketika salah satunya kesibukan. Dan alhamdulillah hal itu bisa terwujud di kepengurusan kita ini. Substitute responsibility-nya ada. Yes. Siap. Bang Garda gimana? Tantangan jadi pengurus? Bagi saya ya, atas amanah dan kepercayaan yang sudah diberikan juga kepada saya, ya saya harus berkomitmen ya menjaga amanah tersebut juga. Dan bagaimana caranya, saya juga harus konsisten di dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab ya. Dan tentu di seluruh organisasi, baik informal ya ataupun formal, ya pasti terkait dengan yang disampaikan Om Andesit ya, pasti memiliki keberagaman dari karakter, kepribadian, beda-beda ya. latar belakang ya. Dan tentu saja pada momen-momen tertentu dihadapkan juga pada suatu dinamika ya, kompres ya banyak hal, namun nggak semua sejalan ya. Iya tentu ada lika-likunya dan sebagainya. Tapi dari situ aku belajar bagaimana caranya menyikapi ketika dihadapkan pada suatu permasalahan atau peristiwa, dan jadi belajar juga untuk bisa lebih objektif dan bijaksana dalam segala pengambilan keputusan. Sikap. Baik, Manang gimana? Ya kalau Singkat, tepat, padat. Ya kalau saya sih gini Pres, memang udah komitmen ketika saya nyemplung ke komunitas, karena terus terang ya, saya punya pengalaman pribadi bagaimana mendevelop saya nih. Iya. Saya ini kan dulu ya punya gap lah, ya kan. Dan saya melihat komunitas ini adalah tempat yang terbaik untuk belajar bagaimana mengenal orang lain, diversity kalau bahasa Cirebonnya ya, diversity gitu ya. Event kemarin ya? Iya. Jadi bagi saya ketika komit masuk ke dalam komunitas di mana di situ banyak hal yang tadi Pres bilang tantangan, itu terkubur semuanya. Kenapa? Karena memang saya nyemplungin diri itu untuk belajar Pres. Yang namanya diversity. Bayangin di situ ragam etnis, suku, background profesional, ya kan, terus agama, ya pasti di dalam itu banyak dinamika. Tapi karena dari awal tahu resikonya, dan saya tahu memang masuk itu karena ingin belajar, ya akhirnya saya dapat. Itu contoh bikin podcast, ya kan, kita semua sama-sama belajar, ya kan, dan tahu begini, akhirnya semua pasti pede untuk bikin podcast sendiri, tahu begini. Nah itu Mas. Kira-kira Baik. Om Jan. Kalau dari saya simpel aja Pres, karena di klub ini klub hobi, bukan ada apa tadi bahasa pembinaan bilang yang laba ya. Jadi semuanya, baik lagi tadi semuanya sampaikan, kita bohem. Ya kan. Tentunya walaupun kita masuk ke dalam dunia klub ini, kita masuk ke pengurusan, setidaknya minimal
pengesahan dari RI 1 udah jelas. Oh iya, itu penting. Terus yang kedua pun ya mungkin kita semua di sini udah pada kenal semua kan, kita punya anak, kita punya Iya, istri. ada komunitas emak-emak juga. Mama ya, Iya, masalah emak-emak. tuh mama tuh, tapi bukan arisan kan? Bukan. Artinya di situ kita sudah menyemplung dalam suatu keluarga. Iya, keluarga besar ya. Tongkrongan kita tuh udah apa tadi bahasanya? Prejengan. Udah eye-catching lah ya kan. Jadi kita masuk di sini itu memang benar-benar ya tadi belum bilang semua kalangan ada di sini. Iya. Jadi kita mau happy, Iya. kita mau enjoy dan bawa hobi kita ini yang lebih baik lah. Siap. Gitu. Baik, terakhir nih ada pesan-pesannya untuk seluruh member W140. Oh, Ya, Oke. Mungkin dari buat teman-teman semua member kita sudah yang baik, kita lebih baik lagi, kita semakin kompak, guyup dan berkelas. Untuk masuk harapannya juga gitu ya. Apanya? Harapannya juga gitu ya. Tentunya. Siap. Jadi kita semuanya kompak, guyup dan berkelas. Siap. Om Mendum? Ya kalau saya simpel aja balik ke KPI. Jadi pesan saya bagi yang nonton ingin cari tahu tentang W140 ya di podcast. Kalau pingin ragu masih beli mobilnya, main dulu ke sini. Iya. Nebeng Ngobrol dulu juga nggak apa-apa. Ngobrol dulu. Nebeng dulu juga nggak apa-apa. Boleh. Kan Nyobain boleh. nyobain juga boleh. Jadi boncenger dulu ya. Iya. Jadi kalau saya kembali lagi karena klub ini memang klub happy ya kan, bagi teman-teman yang pingin tahu tentang 140 join segeralah. Baik. Ya kan, mobil ini keren banget, Keren. klubnya juga keren banget. Iya. Udah itu aja. Yang jual juga banyak ya. Yang jual banyak. Banyak. Yang jual. Iya. Om Garda, Bang Garda, gimana harapannya? Ya dari aku ya harapannya dan pesan-pesan untuk Sonderian, kita yakinkan di sini bahwa sebagai pengurus kita akan memberikan yang terbaik untuk seluruh member, tentunya melalui partisipasi, dukungan dan doa supaya klub ini bisa semakin lebih besar lagi, semakin banyak memberikan manfaat. Amin. Apalagi kita banyak kerja sosial juga ya untuk masyarakat ya. Iya. Kerja sosialnya juga kan. Iya. Om Mendesit, closing harapan gimana? Ya baik, ini mengutip kalimat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Hidup-hidupilah klub, jangan kau mencari hidup dari klub. Iya. Berarti nggak beda jauh, hidup-hidupilah organisasi, jangan mencari di organisasi gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Biasa. Jadi episode ini adalah episode untuk menggali informasi dari pengurus. Jadi terima kasih kepada pengurus yang sudah hadir, Jen, Bang Garda sebagai ketua kegiatan dan Om Mendesit sebagai koordinator merchandise. Jadi episode ini sebetulnya menunjukkan bahwa merawat legenda, mobil kita sebut legenda ya, bukan hanya soal merawat mobil, tapi juga soal organisasi, komitmen kita sebagai pengurus dan kerja kolektif sehingga bagaimana bisa membuat happy para member. Semoga episode ini membuat kita semua lebih memahami bagaimana klub dijalankan dan bagaimana kita bisa berkontribusi sesuai peran masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya om-om semua, pengurus. Nantikan pokoknya episode menarik selanjutnya di W140 Talk and Drive Channel. Mohon Sonderian dan pencinta KR Bintang subscribe, komen, dan like untuk mendukung dan menyempurnakan podcast kita tercinta ini. Saya Presiden W140 Klub Indonesia HBS. Sampai ketemu lagi. Together we can? Yes we can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sip. Tap.